Oke, sambil mengisi waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih antusiasmenya adik-adik. Jadi saya Sinta, ada Dokter Devika. Sudah jelas? Soalnya nanti gambar-gambarnya bagus-bagus, gambar-gambarnya menarik ya. Oke, jadi saya Sinta, ada Dokter Devika, ada Dokter Rizka dari Departemen Dermatologi dan Venereologi. Dulu kita sebutnya kulit dan kelamin. Kalau misalkan nggak tahu kelamin, jadi nggak hanya kulitnya kelamin ya, kulit dan kelamin. Oke, ini kita akan memperkenalkan. Harusnya udah kenal sih pada, cuman biar teman-teman itu nanti jadi apa ya? Jadi tumpuan ya. Karena kenapa sih gudik ini udah lama banget? Ini adalah salah satu penyakit kulit tertua. Jadi dari sejak tahun 1600 sebelum Masehi, bayangkan. Masehi, sorry. 1600 Masehi. Itu yang penyakit infeksi kulit pertama tuh skabies. Kok iya masih ada aja sampai sekarang tuh berarti berapa tahun tuh? 2000, sekarang 2023, 1600, 400 tahun lebih. 4 abad loh. Kenapa masih ada? Itu nanti kita kenalkan biar kalian lebih kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Terus nanti kalian coba sambil mikir-mikir tuh nanti kalau lihat teman-temannya. Kok kamu garuk-garuk gitu? Terus garuk-garuknya di mana sih? Kok garuk-garuknya di situ? Udah mulai ada pemikiran, jadi curiga. Ya, termasuk mungkin lihat badan sendiri dulu nanti kalau mandi, lihat di depan cermin. Jangan-jangan aku juga kena. Ya kan? Oke, jadi kita akan membahas semua tentang skabies. Kalau ada pertanyaan, nanti langsung raise hand aja, langsung angkat tangan, nanti biar nggak keburu lupa, nanti langsung saya jawab ya. Atau nanti dibantu teman-teman. Sekarang yang pertama, tadi ada yang sulit nggak? Ada yang mau volunteer tadi soalnya nggak bisa jawab apa? Kalau lupa tuh berarti nggak ada yang bisa. Ada yang apa, misalkan lokasinya udah bisa jam apa, waktu mati. Oh oke, matinya kapan, berapa lama? Oke, ada jawabannya nanti. Ada lagi? Berarti nanti kita akan bahas waktu matinya kutu ya, waktu matinya kutu. Ada lagi? Semuanya udah bisa lainnya? Wis, lewatin aja kalau gitu ya presentasinya. Oke, next. Apa itu skabies? Penyakit kulit. Oke. Penyakit kulit ada tulisannya sih ya. Penyakit kulit yang disebabkan oleh Sarcoptes KBI. Bentuknya tuh kayak gini nih. Kelihatan besar ya, padahal sebenarnya ini pakai mikroskop. Sebenarnya kecil sekali. Badannya bulat gendut. Ini kayak kalau dilihat dari tepi kayak kura-kura ninja, tahu? Jadi punggungnya cembung, kakinya ada 8. Gini. Bahasa Indonesia tungau, atau bisa juga kalau mau lebih umum kutu sebenarnya. Nah, ternyata ini survei di Ponpes itu 90% pernah sakit infeksi kulit. Sakit infeksi. 1/5-nya skabies ternyata. Jadi itu kenapa penting sekali nanti teman-teman bisa, adik-adik bisa untuk mengidentifikasi, untuk tahu yang mana sih kira-kira ini skabies. Kenapa? Soalnya nanti yang diobati nggak cuma pasiennya, yang diobati nggak cuma yang sakit. Karena muspro kalau yang diobatin cuma yang sakit, tau nggak muspro? Nggak tahu ya. Itu bahasa zaman dulu sih. Sia-sia, jadi harus semuanya. Makanya nanti teman-teman lihat diri sendiri, lihat teman-temannya, kira-kira ada nggak yang skabies, karena nanti kemudian itu implikasinya besar gitu ya. Next. Nah, gimana sebenarnya terjadinya? Yang sini kok jadi nggak kelihatan ya? Gimana sebenarnya terjadi bisa jadi skabies? Jadi si kutu tadi awalnya nempel di kulit. Kutunya tuh nggak bisa lompat, nggak bisa terbang, bisanya merayap.
Makanya sebenarnya ketularannya harus nempel kulit sama kulit. Kalau nempelnya cuma 5 menit, belum ketularan. Kalau lebih dari 5 menit, dia sudah bisa nempel lengket. Habis nempel ngapain? Masuk ke dalam. Nih, bikin terowongan. Ini kulit ya, ini kulit semua. Ini kulit lapisan atas, ini kulit lapisan bawah. Habis dia nempel, dia bikin terowongan di dalam. Nih kutunya. Kelihatan nggak dari situ? Kelihatan ya. Nah, habis itu, habis masuk, dia bikin sebenarnya reaksi alergi. Makanya gatalnya minta ampun. Ada yang udah pernah skabies belum sih? Padahal padahal mau bilang nggak usah sebut nama nggak apa-apa, tapi udah ngaku ya udah. Oke. Nah, gatal banget ya? Testimoni dong. Dari 1 sampai 10 gatalnya berapa? Oh, sini 9,5. Ada yang mau ngalahin di sana? Hah? 11, luar biasa. Gatal banget. Kenapa? Soalnya itu ternyata bentuk alergi. Bukan karena si kutunya yang bikin gatal. Badan kita terus berusaha ngilangin kutu, jadi alergi, gatal. Makanya sebenarnya dia ketika dia masuk ke kulit, kita nggak langsung gatal. 1 bulan setelah ketularan atau 2 bulan setelah ketularan kita baru gatal. Kalau dengan catatan belum pernah gudikan sebelumnya. Tapi kalau sudah pernah gudikan, sudah pernah skabies, kalau dia masuk lagi, tubuh udah tahu, ini skabies, ini si sarkoptes, dia langsung bereaksi. Makanya kalau dia kena lagi, cepat muncul gatalnya. Jelas ya? Jadi kalau ada temennya, misalkan ya, ini nanti kaitannya sama nanti teman-teman curiganya nih, yang nulari siapa? Ya kan? Kak, misalkan nanti ketemu temannya, gudikan. Kamu kemarin sebelumnya udah pernah gudikan belum? Belum pernah, misalkan. Terus, oke, belum pernah gudikan, berarti teman-teman udah mikir nih, berarti kira-kira dia ketemu sama orang yang gudikan, karena kan harus nempel kulit ke kulit ya. Jadi harus dia kontak sama orang yang gudikan. Kemungkinan terbesarnya. Jadi nanti teman-teman akan mikir, oh kamu 1 bulan sama 2 bulan terakhir kira-kira kontak yang deket banget sama siapa? Itu ya. Tapi kalau nanti ketemu temennya, terus kamu udah pernah gudikan belum sebelumnya? Udah. Nah berarti kemungkinannya kan akan mikir, berarti yang kira-kira seminggu terakhir deh, kamu deketnya sama siapa gitu. Karena berarti temennya itu mungkin yang nularin. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Jelas ya. Oke. Terus apa sih yang dilakukan si kutu? Nah, kutunya bikin terowongan. Oh sorry, yang nempel ini harus kutu yang hamil. Jadi dia nempel, terus dia kawin dulu nih di kulit. Terus udah hamil, baru dia bikin terowongan. Di terowongan ngapain? Bertelur. Nih, jadi dia masuk bertelur nih, ada telurnya. Baru kemudian dia berkembang jadi dewasa, habis dewasa dia keluar lagi nularin yang lain. Jelas sampai di sini? Jelas ya. Nah tadi nih masa hidup, tadi waktu mati ya. Ada nggak pilihan 1-2 bulan? Pilihannya apa? Oh berarti maksudnya kalau di luar tubuh. Oh ya. Jadi sebenarnya kalau dia nggak nempel kita, itu 3 hari mati. Ada nggak pilihan 3 hari? Pilihan lainnya berapa? Kalau di luar tubuh, ya salah ya itu ya. 1 jam salah, 1 hari salah, jawabannya 3 hari. Oh iya, terima kasih. Wow, sulit sekali ternyata ya. Bukan saya loh yang bikin, jangan salahkan saya. Oke. Nah, tapi kalau di badan kita, dia hidupnya di tubuh kita tuh 1-2 bulan. Jadi gede, jadi dewasa, tunggu betina keluar, ngeluarin yang lain. Itu ya. Nah, terus apa akibatnya? Tadi, karena ada reaksi alergi di badan, dia akan jadi, nanti kita lihat contoh kulitnya, ada bentol-bentol, ada yang isi nanah, kadang mungkin ada yang lecet, ada yang berkerak, tapi jadi gatal.
gatal. Gitu ya. Makanya nanti karena gatalnya bukan karena si kutunya, habis diobatin biasanya tetap masih gatal sih. Nanti baru nunggu sebulan 2 bulan gatalnya biasanya baru hilang. Masuk akal ya, karena yang bikin gatal bukan kutunya, jadi kutunya mati sebenarnya dia masih akan gatal dan itu nggak apa-apa, nggak usah khawatir menganggap bahwa obatnya nggak manjur nih gitu, belum tentu. Gitu ya. Next. Nah ini tadi faktor resiko, artinya adalah faktor-faktor apa sih yang meningkatkan kemungkinan kalian atau teman-teman kalian kena skabies? 1, kontak kulit. Tidur bareng misalkan. Sama jenis ya, tidur bareng. Terus salaman 1 jam misalkan. Entah ngapain salaman 1 jam. Pelukan 1 jam. Nah, itu ya, jadi kontak kulit lama. 2, hubungan seksual, jelas. Nggak mungkin, ya bisa sih, hubungan seksual 5 menit mungkin bisa. Tapi biasanya dia harus dalam waktu yang lama. Kemudian, nah pada persentase kecil itu bisa karena tuker-tukeran. Jadi telurnya kutu atau mungkin kutu kan tadi ada waktu 3 hari. Jadi ketika dia di luar nempel, terus anduknya misalkan, yang satu anduknya si A, terus si B pinjam dong gitu, punya aku belum kering, dipakai. Ya kutunya masih ada lah di situ. Wong dia matinya 3 hari. Gitu ya. Jadi 3 ini yang paling mungkin menularkan kayak metode penularan skabies. Tidak menularnya kalau apa? Nih, kalau singkat aja tuh sebenarnya nggak apa-apa. Jabat tangan, pelukan singkat, gitu ya. Kolam renang, misalkan kolam renangnya habis dipakai yang kena skabies, itu relatif masih aman. Kecuali tipe krustosa, nanti kita bahas tipe krustosa itu yang biasanya terus skabiesnya kutunya banyak banget di badan. Nanti dia jadi yang berkerak-kerak itu loh. Udah pernah lihat belum? Ada temennya yang pernah skabiesnya berat banget nggak? Pernah? Bentuknya kayak apa? Ada. Ya itu. Tipe zombie itu kutunya banyak banget. Jadi biasanya kalau yang tipe biasa, yang nggak kayak zombie, yang cuma bintil-bintil, itu mungkin kutunya satu badan 5-15 kutu. Tapi kalau yang tipe zombie, tipe krustosa ya, nama benernya, biar kalian ingat yang tipe zombie, itu bisa ribuan, ratusan. Bayangkan, langsung gatel kan? Langsung gatel nggak? Langsung gatel. Oke, itu ya. Kemudian hewan. Jadi si kutu tuh sama-sama Sarcoptes KBI itu beda, yang bisa nempel di kulit manusia, nempel di kulit kucing, nempel di kulit kelinci itu beda. Jadi nggak usah takut kalau kucingnya punya skabies. Jelas sampai di sini? Jelas. Next. Tenang, ini belum yang paling menakutkan, oke? Emang tujuannya tuh nakut-nakuti, biar kalian takut, kalian aware. Jadi kalau begitu ada yang sedikit aja ada keluhan, itu kalian kan jadi ingat. Jangan sampai nanti kayak gini, ya. 1, yang paling paling pasti, tanda pasti, ada bentuk terowongan. Tadi udah tahu ya, gimana cara masuknya ke kulit. Masuk, terus dia bikin terowongan. Nah, nanti bisa kelihatan. Ini kelihatan nggak sih shadingnya? Nih, dia bentuk terowongan di sini kulit kan. Ini pasti dia skabies. Jangan gatal dulu sekarang. Gatalnya nanti. Ya. Oh ya, jangan, betul. Jawaban yang betul. Oke, ini ya terowongan. Bisa lurus, bisa kelok-kelok. Bisa juga bentuknya bintil-bintil, bentol, pelenting. Misalkan ini bintil. Bintil tuh yang kulitnya meninggi gini. Bentol tuh kalau lebih gede. Kalau pelenting itu isinya cairan. Nah, kalau di sini isinya nanah nih. Nih. Itu berarti dia selain ada skabiesnya, itu udah ada infeksi bakterinya. Karena obatnya nanti jadi 2. Makanya jangan sampai skabies itu kelamaan, karena nanti komplikasinya infeksi bakteri.
Tuh, infeksi bakterinya terus bisa kayak apa kalau tambah nggak diobatin kayak gini misalkan? Bisa ke organ dalam, bisa ke kerusakan ginjal, bisa ke kerusakan hepar, ya. Makanya kalau lihat apalagi yang tipe zombie, jangan diem aja. Tugas kalian nanti adalah mencari siapa yang skabies, oke? Ini tadi yang tipe krusta ya, tipe kera atau tipe zombie. Nah, kita tambahin di sini, tipe zombie. Oke. Lokasi paling sering. Gimana caranya aku mau meriksa temanku ya? Kira-kira dia skabies atau enggak? Cari dulu di sela jari. Coba lihat tanganmu. Dia suruh gini. Kulit kita yang di sela-sela itu tipis. Coba deh kalian lihat tangan masing-masing. Coba lihat tangan masing-masing. Bandingkan yang di permukaan tangan sama di sela-sela jari. Tipis mana? Sela-sela jari. Jadi cari pertama, kalau mau curiga temanku kok gatal-gatal, cari di sela jari. Jari tangan, jari kaki, boleh. Pergelangan tangan juga. Coba kalau kalian lihat, pergelangan tangan lebih tipis daripada di area kulit lain. Siku lipatan ya, siku lipatan, ketiak lebih tipis. Karena dia biar gampang bikin terowongan kan. Kalau itu tebal susah dia mau bikin terowongan ke dalam kulit. Ya kan? Jadi cari di area-area kulit yang tipis. Oke. Payudara biasanya di bawah lipat payudara. Kan tipis, tertutup. Ya kan? Umbilikus tuh pusar. Nah, pusar juga. Bokong. Nah, ini nih kalau cowok, penting. Dengarkan. Kelamin. Tolong nanti dicek masing-masing ya. Ya. Karena begitu, ini penting banget. Begitu ada bintilnya, itu kayak 90% skabies. Ya. Jadi nanti sebelum ngecek teman-temannya silakan ngecek masing-masing. Ini soalnya kalau perempuan nggak terlalu, bukan merupakan suatu tanda yang gimana ya, pasti gitu. Tapi kalau cowok iya maaf ya, sayangnya iya. Jadi nanti tolong dicek masing-masing. Karena bisa aja nanti cuman bentuknya bintil di kelamin, oke? Dan perut bagian bawah, gejalanya gatal. Terutama malam hari. Siapa yang tahu kenapa terutama malam hari? Ada nggak soalnya tadi? Nomor berapa ya? Kenapa malam hari kayaknya nggak ada deh. Ya udah nanti dicari. Kenapa malam hari? Apa? Jawaban bagus tapi salah. Ada lagi? Ayo. Kenapa? Betul sekali. Ore. Karena dia jam kerjanya gali terowongan malam. Hore. Nanti tak cek ya. Mungkin udah 100 loh pretestnya. Itu ya. Jadi gatalnya malam hari. Jadi kalau ada temennya besok gatal, gatalnya itu malam-malam, terutama kamu lihat garo-garo, kalian lihat garo-garo, coba deh ditanya, ada nggak ininya, di mana aja, siapa tahu ada dan dia nggak ngeh, oke? Kemudian, nah ini riwayat sakit serupa dalam satu rumah atau kontak. Dalam hal ini kan kalau kalian di sini berarti kan yang dalam satu ruangan misalkan. Atau teman main misalkan, ada yang sama apa enggak? Karena tadi harus nempel kulit ke kulit. Oke, next. Kan udah bilang kalau nanti ada yang menakutkan. Maaf ya, ini boleh nggak sih? Di blur. Lupa minta izin ya Allah. Tapi soalnya penting ya, gimana ya? Gini aja. Oke, nih ya. Ini kalau yang sela-sela jari, tapi bintil-bintil aja. Duh maaf ya, nanti trauma. Terus ini kalau di bayi, dia bisa di telapak kaki. Ini di sela-sela jari.
Ini yang tipe kerak tadi ya, tipe kerak. Kalau sini kalau yang udah ada infeksi sekunder. Next. Oke. Nah, sebenarnya tugas kalian itu nanti cuman sampai menduga. Ya kan? Tadi kan udah, yang bisa kalian lakukan tuh melihat, tanya dulu keluhannya gimana, sesuai nggak sama kira-kira skabies, terus dilihat kulitnya gimana. Udah sampai situ aja tugasnya. Karena nanti habis itu dikonfirmasinya harus sama dokter. Gimana caranya? Dia di bawah mikroskop. Nanti kulitnya dikerok sedikit, terus nanti nggak sakit kok. Dikerok sedikit, terus kita lihat di bawah mikroskop. Kelihatan nggak ada kutunya, ada tungaunya, kayak gini bentuknya. Atau kalau di rumah sakit kita lakukan ini namanya burrowing test, tes tinta burrow. Karena nanti ini kan nggak kelihatan nih, ada terowongannya ya. Terus kita oles cat, nanti dia bisa muncul kayak gini. Karena kan terus cairannya masuk. Itu di rumah sakit tapi nggak usah dipikir, yang penting kalian ngerti. Terus dermoskopi. Dermoskopi itu alat kayak mikroskop kecil. Terus nanti kita lihat tapi langsung nempel di kulit. Nah, nanti bentuknya kayak gini juga nih. Ini kan bentuk terowongan. Kutunya biasanya ada di ujung. Dia diam di sini. Kayak tadi si ibu kutu tuh dia kan biasanya di ujung, karena nanti di sepanjang ini biasanya telur-telurnya atau nya gitu. Ya. Oke, next. Nah, obatnya apa? Sebenarnya gampang. Skabisida namanya. Ada banyak macamnya, tapi intinya skabies, sida itu membunuh. Jadi obat-obat yang membunuh skabies. Ini harus resep dokter. Cara pakainya, nah ini mungkin yang nanti penting juga untuk kalian bisa mengedukasi teman-temannya kalau nanti ada yang skabies. Cara pakainya jangan cuman dioles di tempat yang gatal. Karena belum tentu tempat yang gatal tadi itu tempat ada kutunya. Kan tadi gatalnya tuh kan karena alergi, bukan karena belum tentu karena ada kutunya. Jadi dia ngolesnya harus di seluruh tubuh. Ya. Ingat-ingat ini penting nih besok kalau ngajarin temannya atau mau ngasih tahu temannya. Olesnya seluruh tubuh ya. Terus ngapain habis dia oles seluruh tubuh? Dibawa tidur. Karena minimal harus nempel di badan 8 sampai 14 jam. Ya. Jadi mendingan ngolesnya malam sebelum tidur. Jangan malah pagi. Pagi nanti wudhu hilang. Kegesek-gesek hilang. Ya. Terus, nah ini habis dioles kan mandi, dibilas, terus pakai baju yang bersih. Oke. Nah, ini tadi, kenapa kemudian kalian itu jadi pegang kunci di sini, di ponpes ini? Karena kalau kalian ketemu kasus, nanti yang diobati nggak cuma satu teman kalian yang sakit. Satu yang sakit. Dua yang dicurigai dia kemarin habis kontak erat. 3, partner seksual, nggak usah dibahas di sini ya, partner seksual. Terus atau orang yang gemar memakai barang penderita, yang suka minjem. Aku skabies ya, kamu minjem andukku deh kemarin kayaknya, misalkan. Obati aja deh, ya. Karena nanti nggak ada gunanya kalau misalkan yang diobati cuman dia, terus temannya kena, temannya tetap aja nanti malah tetap bisa nular-nulari kan, nggak ada gunanya. Oke? Nah, biasanya obatnya itu habis dioles dalam 2 hari harusnya nggak muncul lagi bintil-bintil yang baru. Kemudian obatnya bisa diulang. Kalau mau bersih-sih itu biasanya kita ulang 1 minggu lagi. Jadi bukan tiap hari makanya, hanya 1 kali oles, terus diulang lagi minggu depan. 1 kali oles, diamkan 8 jam, mandi, ulang lagi minggu depan. Gitu ya. Atau diulang lagi 2-4 minggu kalau belum membaik. Next. Oke, nanti ini kayaknya lebih dibahas nanti deh. Intinya, untuk mencegah higienitas diri, 1. Higienitas lingkungan, 2. Dan 3, dekontaminasi semua barang penderita. Nanti kita bahas lebih lanjut di belakang. Oke, dah. Prognosis itu apa ya? Masa depan. Luaran. Maksudnya kalau habis diobati itu apa sih kemungkinannya pasien itu? Ternyata sebenarnya bagus kok. Maksudnya nggak usah takut, misalkan skabies nggak usah malu dan bilang sama temannya nggak usah malu. Yang penting diobati bisa sembuh. Seringkali dia malu
karena mungkin terstigma teman-temannya, ih kamu skabies deh gitu kayaknya. Terus dia malu, enggak kok aku enggak, tapi enggak ngaku. Itu malah lebih bahaya. Karena begitu dia ketahuan, diobati, 2 kali oles saja, itu baik. Kalau yang tipe biasa loh ya, bukan yang tipe zombie. Yang tipe biasa tuh 1-2 kali oles, dalam jarak 1 minggu tadi tuh sembuh. Gitu ya. Jadi prognosis atau luaran dari penyakit itu kalau diobati, itu baik. Nah ini tadi, nanti kalau temennya ada yang skabies, terus diobati, terus dia bilang, kok aku ramampan deh ketoke gitu misalkan, nggak mempan deh kayaknya obatnya, kok gatalnya masih, nggak apa-apa. Jadi tugas kalian nanti meyakinkan teman-temannya, ini bukan berarti obatnya tidak mempan, mungkin masih gatal, nggak apa-apa, yang penting tidak memberat. Jelas ya? Ini yang tipe lain, nggak usah dibahas di sini, tapi ada beberapa tipe yang memang dia lebih sulit diobati. Nanti kalau misalkan kira-kira pas teman kalian itu ada yang, ini kok yang kayaknya berat deh bentuknya, mungkin memang harus terapinya lebih intensif di dokter. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jelas ya? Siapa namanya, Dek? Aji. Gimana Dek Aji? Loh, ini antusiasme tuh harus diapresiasi. Oh. Tanya dulu tapi pertanyaannya. Aji. Gimana? Oke, oke, oke. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Visioner sekali ya. Sebentar, saya punya pertanyaan dulu. Mas Haji, saya punya pertanyaan. Emang biasanya berapa kali sih kalau kena? Rata-rata 2 sampai 5 kali. Mm-mm. 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 Jadi 2 kali rata-rata. Sekali yang biasa, terus habis itu kena lagi berat, gitu. Kayak kamu jadi narasumber aja deh di sini. Jadi 2 kali kira-kira. Itu dalam setahun apa dalam berapa tahun? Dalam sebulan 2 kali. Oke. Oke. Pertanyaannya tadi dulu ya utama. Kaitannya dengan pola pikir. Sebenarnya sih tidak ada. Ini bukan kemudian penyakit yang dipengaruhi oleh stres. Ada penyakit-penyakit misalkan jerawat. Nih siapa yang jerawatan? Itu nanti kaitannya memang sangat tinggi dengan stres. Kemudian ada penyakit-penyakit autoimun, misalkan psoriasis, mungkin kalau kalian pernah dengar, itu dipengaruhi oleh psikologis. Atau eksim. Nah, eksim. Jadi gatal-gatal kambuhan itu mungkin siapa ya ada yang eksim, misalkan yang bakat alergi keluarganya, kan ada eksim. Itu sangat dipengaruhi. Tapi kalau ini sebenarnya enggak sih. Kemudian yang kedua, sebenarnya nggak ditanyakan, tapi saya mau mungkin menjelaskan kenapa kemudian kalau dari ceritanya tadi kan harusnya orang dia sekali infeksi aja baru muncul 4-8 bulan. Terus diobati kok udah muncul lagi. Mungkin berarti tidak tuntas pengobatannya. Jadi tadi kunci dari pengobatan skabies itu obatnya dioles dengan benar seluruh tubuh, diamkan 8 jam minimal. Seluruh tubuh. Ya. Tapi tipis-tipis.
Nah, nanti kita bahas salepnya. Memang sih kalau kemasan sedia ini dikit-dikit ya. Nanti kalau yang obat utama yang biasa kita pakai, dia lumayan kok, 10 apa 15 gram gitu. Jadi biasanya kalau satu badan butuh 2 salep. Sering banget itu masalahnya. Jadi sebenarnya bukan karena dia kena lagi, tapi karena obatnya itu tadinya belum manjur, masih ada kutunya di badan. Jelas ya? Oke. Ada lagi nggak? Siapa mas namanya? Hah? Aci juga? Ada berapa Aci ya? Banyak ya? Mas Aji? Aji 2? Ya. Pertanyaannya apa mas? Mm-mm. Ya. Oke. Sebenarnya itu dibahas di slide kedua, tapi pertanyaan cepatnya tidak harus selalu antibiotik. Tapi antiskabies bukan masuk antibiotik ya. Kita membicarakan tadi obat antiskabies. Tapi kalau yang tadi sudah ada infeksi sekunder yang ada nanahnya, harus ditambah antibiotik. Kalau masalah mandi air garam, sebenarnya belum ada buktinya. Dalam arti saya tidak bisa bilang bahwa itu akan efektif karena belum ada penelitiannya. Mungkin sebenarnya efektif, tapi karena kemudian belum ada yang secara ilmiah meneliti, saya nggak bisa bilang itu efektif atau enggak. Mungkin membaik karena gatalnya berkurang. Tapi setahu saya air garam nggak bisa membunuh skabies. Jelas ya? Ada lagi? Yang cewek dong. Ayo, gender equality. Soalnya kalau yang cewek lebih jarang skabies sih memang. Iya kan? Siapa namanya? Oh ya udah nanya aja. Harus pakai nama. Oke, ada pertanyaan bagus dari Farah. Mungkin mau jadi dokter ya besok ya? Kalau ada teman itu temanmu ya? Ada temennya sakit skabies sampai nanahan. Terus caranya disabun dan disikat kulitnya sampai ngelupas. Ya. Nah, kalau berdasarkan tadi bagaimana? Nggak tahu berapa lama ya? Berapa lama nggak? Waktu saya masih berapa? Nggak ada yang hitung. Ya udah, nanti di stop ya kalau kelamaan. Oke, nah kalau dari mekanisme tadi, menurut kalian bisa nggak? Kelompok kanan bilang bisa, kenapa? Emangnya kalau terbukti satu orang bisa digeneralisir di 100 orang? Oke, ini kalau nanti kalau kalian masuk kedokteran, ini adalah level bukti nomor 4. Karena berdasarkan asumsi atau pendapat ahli. Oke. Ya, yang penting masuk. Yang di sini menurut kalian bisa nggak? Nggak bisa. Oke. Tadi skabiesnya itu kan ada di permukaan kulit. Ya, secara logika kalau sampai kulitnya ngelupas, ya hilang. Cuma apakah kita bisa memastikan dari kelupasan itu pasti keluar? Satu. Enggak. Enggak dong. Enggak dong. Yang disabun di mana? Di luar kan sebenarnya. Nah, kecuali ya udah face off, keluar kulitnya dilepas semua. Kan nggak mungkin. Nah, kemudian apa resikonya kalau itu dilakukan sebenarnya? Kenapa kok bahaya? Siapa tadi yang bilang infeksi? Iya. Malah jadi infeksi. Kenapa? Kulitnya kelupas. Berarti kan tidak ada pertahanan tubuh. Bakteri malah lebih gampang masuk.
Jadi itu sangat beresiko. Jadi tidak ada kita menganjurkan untuk melakukan itu ya. Gitu ya. Jelas ya? Siapa tadi katanya kayak mau nanya deh. Mau nanya? Enggak. Enggak. Ini pertanyaan udah habis. Oh iya ya. Satu pertanyaan lagi. Oh maksudnya materi berikutnya masih boleh? Oh ya. Pertanyaan ini karena dari perempuan, pertanyaannya bagaimana cara menghilangkan bekas? Iya. Jadi sebenarnya kulit kita itu ada siklusnya. Jadi dalam waktu 50 hari kira-kira itu sebenarnya dari bawah tuh ke atas. Jadi kulit kita kan lapis-lapis nih. Nggak ada ya gambar kulit. Ada. Kulit kita tuh lapis-lapis. Jadi sebenarnya dia seiring waktu tuh akan membaik sendiri. Tapi bayangkan dalam satu siklus itu kira-kira butuh minimal 50 hari. Jadi kan yang hitam-hitam sekarang itu kan baru bisa hilangnya berapa lama, dan itu kan hitamnya nggak langsung kemudian langsung hilang ya. Gitu. Makanya biasanya kalau misalkan concernnya atau kekhawatirannya itu adalah karena bekas ya ke dokter sih. Kemudian nanti akan diberi misalkan obat-obat yang mempercepat pengelupasan kulit atau yang kemudian berusaha menekan produksi pigmen kulit seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dengan maintenance misalkan pakai lotion aja, pakai lotion dengan baik, itu dia membuat kulit sehat. Kalau kulit sehat tuh regenerasinya bagus. Jelas? Siapa namanya? Waduh, karena saya dokter kulit ya saya bilang dokter kulit sih. Karena concernnya kan kulit ya. Ada lagi? Udah? Oke. Next. Sekarang tentang obat-obatnya. Obat-obatnya ini sebenarnya ranahnya dokter, cuman biar kalian tahu ada pilihan obatnya tuh banyak. Dan kemungkinan nanti obat yang bisa diberikan, udah pada pakai ya? Langsung tahu Skabimide. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih yang kemudian kita lakukan kalau misalkan ada yang skabies? Satu, edukasi dulu paling penting. Nanti kita bahas edukasinya apa aja. Oke? Kemudian skabisida topikal. Topikal tuh yang dioles. Macamnya aja banyak. Tapi kalau yang Skabimide tadi itu nomor 1. Memang yang paling banyak kita pakai sekarang. Kemudian kalau dia gatal banget atau kemudian ada infeksi sekunder atau yang misalkan yang tipe zombie tadi, mungkin kita perlu obat yang minum. Gitu ya. Kemudian ini non obat, nanti kita bahas. Ya sudah, nanti kemudian kalau dari diagnosisnya ada, sudah diobati tidak sembuh, ya kemudian nanti dokter akan memikirkan kemungkinan penyakit lainnya. Oke, tadi udah ya. Kalau jenis obat skabies ada yang dioles, ada yang diminum. Next. Ini Skabimide nih. Mereknya. Isinya permetrin 5%. Dioles pada kulit, biarkan 8 jam, bilas. Ini kok krim sih? Enggak. Maksudnya bilas dan kemudian mandi. Diulang 1 minggu. Cara ngolesnya tipis-tipis seluruh tubuh. Kalau pada dewasa itu boleh cuma dari leher ke bawah. Tapi kalau pada bayi atau anak-anak, ini tuh masih tipis banget. Jadi biasanya tetap kita sayangnya sih, terus kemudian harus kita minta untuk sampai ke kulit kepala, terus belakang telinga gitu ngolesnya. Itu ya. Kalau yang pada orang dewasa, maka pastikan belum. Balik. Pada dewasa pastikan di tempat-tempat tadi ya, yang kulit-kulitnya tipis, itu harus tercover sama salepnya. Gitu ya. Sela-sela jari, lipatan-lipatan, bokong dan sebagainya. Yuk. Next. Ini ada namanya obat lindan. Kalau ini prinsipnya sama. Ini sekali bisa dipakai. Nah, kalau yang ini tidak boleh dipakai pada bayi. Kemudian kalau yang ini mandi dulu, kemudian baru setelah dia badannya benar-benar kering, kita oles, didiamkan. Ini contoh obatnya. Contoh bentuknya. Next. Ada salep 24. Pasti semua udah pernah pakai salep 24. Belum ya? Hah? Oh 88 biasanya. Oke.
Salep 24. Nah, dia sebenarnya nggak punya efek langsung mematikan kutunya. Jadi efektivitasnya lebih rendah dibandingkan Scabimide. Karena dia fungsinya terutama untuk membantu kulitnya mengelupas. Jadi tadi itu kan karena kutunya ada di atas, kemudian mengelupas jadi hilang. Itu ya. 3 malam berturut-turut, ini boleh pada bayi. Next. Ada lagi krim lain, sebenarnya nggak perlu untuk diketahui banget sih. Jadi pokoknya sebenarnya prinsipnya semua tuh biasanya obat-obat skabies itu kita oles dan harus didiamkan karena butuh waktu untuk obatnya bekerja membunuh kutu. Nggak usah ini. Next. Ini juga obat lainnya. Kalau ini malah 24 jam penuh. Dan ini bisa membunuh kutunya juga. Yang mana? Yang ini? Nggak tahu ya saya. Nggak pernah pakai yang ini ya. Selalu yang nomor 1 ya. Coba dicari di Halodoc. Next. Oke, kalau gatal banget, nanti kalian atau teman-teman kalian yang skabies boleh minta tambahan obat anti gatal. Tapi harusnya biasanya nanti kita rekomendasikan obat gatal yang bikin ngantuk sih. Jadi harus diminumnya malam. Karena kan obatnya memang kutunya kan memang paling sering bikin gatal tuh malam. Jadi biasanya obatnya diminum malam, ini pilihannya. Tapi ngantuk, jadi jangan diminum pagi. Jadi kalau ada teman kalian nanti dapat skabies, dapat obat anti gatal, bilang jangan diminum pagi deh. Nanti kalau enggak nanti nggak bisa belajar, ngantuk. Ya. Sebenarnya nggak usah pakai obat juga ngantuk ya. Oh ya. Yeah. Next. Oke, nah ini tadi contoh-contoh antibiotik yang kita berikan kalau misalkan skabiesnya bernanah. Tapi nggak usah dipikir, intinya kalau kalian melihat teman kalian skabies sampai bernanah, itu kalian bisa bilang, oh nanti kamu kayaknya bakal dikasih antibiotik deh. Soalnya udah ada infeksi bakterinya. Nanah itu tanda infeksi bakteri. Ya, next. Nah ini yang untuk tipe zombie tadi. Pada tipe yang berkerak, ada obat minum yang diminum biasanya pada 1 minggu itu 2 hari, minggu berikutnya 2 hari, minggu berikutnya nanti bisa per minggu. Tapi intinya obatnya jauh lebih lama. Karena nggak cukup kalau cuma pakai oles saja kalau yang tipe zombie. Jadi penting banget untuk kalian mengidentifikasi mana misalkan ada yang skabies, ini kira-kira yang biasa aja, apa yang tipe berat. Gitu ya. Next. Oke, pendek yang di sini. Ada yang mau tanya? Amoxicillin. Amoxicillin itu antibiotik. Antibiotik itu melawannya bakteri. Kalau skabies itu parasit. Paracetamol itu lain lagi, ya. Jadi dia nggak akan membunuh skabies, amoxicillin. Tapi amoxicillin mungkin bisa kita berikan kalau skabiesnya ada infeksi tambahan bakteri. Tapi tetap harus ditambah tadi itu obat-obat skabisidnya, skabisidanya. Ada lagi? Siapa mas namanya? Amri. Gimana mas? Untuk apa? Oh, enggak sih. Sebenarnya kan kenapa sabun itu bisa membunuh kuman ya? Secara umum, itu kan karena ada efek surfaktan namanya. Jadi efek surfaktan itu efek basanya. Jadi dia bukan sebenarnya langsung membunuh bakterinya, tapi dia membuat si bakteri itu tidak bisa bernafas lah gampangnya. Jadi sebenarnya semua sabun itu baik dalam konteks infeksi bakteri loh ya. Tapi kalau dalam skabies itu kan sebenarnya intinya kita menjaga higien karena skabies itu nggak suka kalau di tempat-tempat yang lembab, nggak suka kalau di tempat-tempat yang banyak. Kalau misalkan kita nggak mandi, kan kulit itu kan sebenarnya menumpuk terus ya di. Jadi karena tadi itu dia ada turnovernya, ada apa sih istilahnya perubahannya itu naik ke atas itu. Nah itu tuh sebenarnya kotoran-kotoran itu kan nempel di atas. Makanya kita harus mandi. Tapi kalau nggak mandi, itu suka tuh si skabiesnya. Karena ada sisa-sisa kulit kita yang mati tadi, dan semua kotoran yang kita dapat dari lingkungan ini yang membuat dia suka di situ. Gitu. Ya. Ada lagi? Siapa mas namanya? Hah? Somer. Oh ya. Gimana mas Somer? Oh, kalau masih sisa, maksudnya?
Ha. Oh, kalau pertanyaannya langsung habis, tergantung butuhnya badan. Jadi yang penting kita memastikan bahwa seluruh tubuh itu teroles. Tapi kalau masih sisa sebenarnya masih bisa disimpan, tergantung expirednya obatnya. Bisa untuk teman-temannya. Enggak. Misalkan Mas Omer butuhnya ternyata cuma 1,5 salep gitu ya, 1,5 krim. Kemudian tadi siapa namanya? Mas Amri kena juga. Terus pakai setengahnya Mas Omer, beli satu lagi bisa. Jadi dia nggak spesifik terus hanya untuk satu orang aja, karena kan sebenarnya isinya tuh sama. Jelas? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Terakhir. Ini yang paling ringan sih. Paling ringan tapi mungkin kalau untuk kalian paling penting. Oke, bagaimana sekarang kalian berusaha melawan skabies di sini? Apa yang harus dilakukan? Step by stepnya, menjaga kebersihan. Emang kalau nggak buat skabies nggak mandi? Ya, mandi. Terus? Ada lagi? Ya, kebersihan. Terus? Nyemur kasur, betul. Udah, yuk terus. Biar saya nggak usah bawa ini nih. Hah? Betul, penting banget ini, nggak tukar-tukar barang pribadi. Ada lagi? Oh ya, biasanya nggak dicuci ya, soalnya. Nggak bercanda, dicuci, percaya. Ya, mencuci pakaian. Ada lagi? Apa? Oke, yuk masuk. Nah, sekarang satu dulu, yang pertama, gimana caranya tidak kena skabies? Ya. Satu, hindari bersentuhan langsung terhadap penderita. Tapi jangan terus kalian stigma terus menjauhi loh ya. Karena kan tadi butuh waktu sebenarnya. Jadi kalian cuman jawel gini ya sebenarnya nggak apa-apa. Dan itu kan belum tentu ada kutunya di kulit yang kalian jawel. Orang satu badan cuma ada 5-15, bayangkan badan kita seluas ini. Berarti kan kemungkinan kutunya ada di mana kan sangat besar, sangat tersebar kan. Jadi jangan dijauhi. Tapi ya kalian tahu bahwa oh prosesnya butuh seperti ini nih untuk terinfeksi. Berarti kan kalian bisa membawa diri gitu. Ketika kalian bergaul dengan teman kalian yang skabies, itu berarti oke, jadi ya nggak usah terus pelukan terus dan sebagainya. Tapi secukupnya aja. Terus kalau kalian ketemu teman yang skabies, itu bilang aja, ini harus segera diobati. Kaitannya sama yang tadi itu. Satu, dia bisa jadi yang tipe zombie. Dua, dia bisa infeksi bakteri. Padahal kalau infeksi bakteri, dia bisa sampai infeksi ke organ dalam. Itu ya. Tiga, nah ini tadi, cuci tempat tidur dan pakaian yang bersentuhan dengan orang yang terkena skabies. Nah, cara nyucinya gimana? Nggak sembarangan cara nyucinya. Direndam dulu di air panas. Direbus dulu. Apa? Boleh. Direbus dulu. Lebih enak sih kalau pakai ceret di air mendidih terus dituang di ember. Kalau nggak punya, terpaksa banget baju-baju yang tadinya dipakai sama santri yang skabies, masukkan di dalam kresek, diikat kuat, diamkan 1 minggu. Karena dia nanti nggak bisa bernafas. Tadi masa hidupnya berapa hari? 3 hari. 1 soal, pintar ya. 3 hari. Jadi diamkan minimal ya, biasanya kita diamkan seminggu. Misalkan tidak ada akses untuk air panas. Ya. Oke, terus nah, terutama nih yang tipe zombie tadi, karena dia kutunya bisa 100 sampai 1000, itu dia bisa rontok-rontok dan nempel di kerak kulit. Ya, bisa. Bisa nempel di kerak kulit, padahal mungkin kan kerak-keraknya jatuh di lantai. Jadi kamar-kamarnya harus langsung dibersihkan. Jadi nggak ada gunanya kalau pasiennya diobati, santrinya diobati, tapi kamarnya nggak dibersihkan karena kutunya pasti sudah banyak. Itu ya, oke. Nah,
Sekarang manajemen untuk kita yang belum kena. Satu, menjaga hygiene, kebersihan, standar ya, mandi 2 kali sehari minimal, sabun mandi sebenarnya tidak ada ketentuan, terserah, tapi yang lembut tidak membuat kulit kering. Hygiene lingkungan, standar, mencuci baju, alas tidur, bantal guling dan sebagainya. Nah kemudian, karena dia itu mati ketika suhunya sekitar 60 derajat, kutu itu. Itulah kenapa kalau nyuci baju, mendingan pakai air panas, terutama pada yang sudah kena skabies, dan dijemur dan disetrika, karena sebenarnya dia akan mati kalau misalkan panasnya cukup ya. Nah ini terus tidak tukar-tukaran, betul tadi jelas, karena tadi kutunya bisa nempel di anduk, di baju, telurnya bisa dan sebagainya. Terus habis pakai anduk langsung dijemur. Siapa yang masih suka gantung di kamar? Nggak ada teman gantung ya? Kena matahari nggak tapi? Hah? Kena. Oh ya, usahakan tapi kenanya langsung ya. Tapi nggak langsung, digeser. Dari depan nggak ada. Ya nanti masukkan untuk ini ya, untuk pengurus pondok. Karena kalau bisa matahari langsung kena, karena itu bisa membunuh kutunya. Oke. Semuanya kebersihan sih intinya. Kebersihan kaki, kebersihan kemaluan, kebersihan badan secara umum. Nggak usah tukar-tukaran kasur atau pindah-pindah tempat tidur. Nah ini tadi yang kaitannya sama kuku. Karena si kutunya itu suka sembunyi di bawah kuku. Jadi sebenarnya kita semua kalau nggak skabies pun kan harus potong kuku pendek. Tapi terutama kalau untuk yang skabies, kukunya harus dipotong pendek secara teratur. Karena kalau dia kukunya panjang, padahal gatal, digaruk-garuk, nempel di dalam, ya nggak sembuh. Padahal yang diobati kan mungkin sulit ya. Jadi ngobati nanti juga memastikan bahwa di bawah kukunya kena salep. Jadi ini harus dipotong. Karena kalau digaruk nanti dia menular. Wow, banyak sekali ternyata. Tidak pakai sabun bergantian, rutin bersihkan lingkungan, habis. 2 lagi kayaknya, 2 slide. Udah langsung aja. Nah, ini untuk yang penderita. Jadi nanti ini saran yang kalian berikan ke teman kalian yang skabies. 1, begitu dia kena skabies, kan dapat obat. Tapi terus apalagi selain obat itu yang harus dilakukan oleh teman kalian itu? Langsung dekontaminasi pakaian dan alas tidur. Cara pakaian tadi udah tahu ya, gimana caranya? 1, cuci pakai air panas. 2, ya, diikat plastik berapa lama? Seminggu, jangan ambil 3 hari deh, resiko, seminggu. Terus tadi apa tadi? Dijemur ya, dijemur atau disetrika. Tapi itu pun kalau setrika harus butuh waktu yang lama, karena dia begitu kena juga nggak terus langsung mati. Kira-kira 10 menit kalau nggak salah. Baru ketika kena panas 60 derajat itu mati. Itu ya. Oke, jadi begitu kalau ada temennya, kue jolali lo, gitu. Bajunya dicuci, sama kasur, selimut dan sebagainya juga, gitu ya. Kemudian dekontaminasi lingkungan, kamarnya langsung bersihkan, gak diresihi langsung, gitu ya kamarnya. Terus dijemur. Sebenarnya secara umum kasur itu harus dijemur 2 kali seminggu. Nah ini, jadi yang dicuci nggak cuman bajunya. Dan bajunya itu sebenarnya nggak cuman yang dia pakai, tapi ya semua. Karena kenapa? Karena berarti kalau dia nggak tahu dia skabies, dia sebelumnya akan mencuci baju dengan cara yang biasa. Ya kan? Kita kan secara normal nggak ada yang nyuci baju pakai air panas. Nah berarti kemungkinan baju-baju yang dicuci, baju-baju yang dia habis pakai 3 hari yang lalu misalkan, itu kan berarti masih bisa ada kutunya. Jadi semua kemudian harusnya pakaian, spray, sarung bantal, guling, semua yang dia pakai itu harus dicuci di air panas. Ya, jadi masif, pembersihan masif. Oke, terus nih setelah dekontaminasi itu tidak langsung digunakan karena masih bisa hidup selama 3 hari, baru dipakai setelah 3 hari sampai 3 minggu. Jelas? Sip.
Udah kok, ini kayaknya terakhir deh. Nah, ini tadi habis dapat obat, apa sih yang harus kalian ajarkan? Selain tadi, jangan digaruk. Penting banget jangan digaruk. Susah. Tapi kalau misalkan digaruk, bilang aja resikonya lebih besar. Bisa infeksi, nanti jadi lebih berat. Coba kemudian dialihkan pikirannya, atau mungkin kalau mau bisa pakai sarung tangan halus gitu, misalkan dia cuma mau diusap-usap, tapi jangan digaruk karena kalau masuk kuku tamat riwayatnya, masih bakal ada. Oke? Segera cuci kulit kalau kontak. Jadi ini kalau misalkan kita kontak dengan pasien, nah ini nanti juga edukasi yang penting. Jadi kalau ada, sekarang satu kamar berapa orang sih? Satu kamar 40. Bentuk kasurnya gimana? Matras di bawah. Antar matras? Ada jarak. Jejer-jer. Nah, ya itu sih susahnya. Mungkin itu juga kenapa kemudian agak sulit untuk diberantas karena harusnya ya memang kemudian dipisah. Tapi berarti implikasinya kalau misalkan ternyata nggak bisa dipisah, ya mungkin teman-teman dekatnya dan kasur-kasur di dekat temannya harus kita manage dengan cara yang sama, gitu ya. Tapi harusnya sih anunya dipisah yang sakit sementara. Kemudian ini tadi upayakan sinar matahari masuk karena kutunya nggak suka kalau cahaya panas. Oke, habis kayaknya. Selesai. Ada yang mau tanya? Jelas banget ya kayaknya ya. Siapa namanya Mas? Asep. Gimana Mas Asep? Saya jadi tanya, menularnya kenapa? Kemungkinan kalau makan bareng itu jadi menular. Mas Asep makannya nyuapi. Hah? Apa? Oh, nular ke makanannya enggak. Maksudnya, jadi kutunya bisa masuk ke makanan enggak? Tadi kutunya menular masuknya ke badan kita lewat apa? Nah, kalau makanan masuknya lewat mana? Terus kemana? Nah, berarti bisa enggak? Enggak bisa. Ya? Enggak hidup nanti dia. Enggak. Masakan amis tidak mengaruhi ya. Sebenarnya tidak ada batasan kemudian kalau yang skabies kemudian makannya harus menghindari telur, menghindari gorengan, itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Ada lagi? Ini saya sudah mau di warning. Ini Oke, langsung post test. Oke, habis ini post test. Nanti kita lihat seberapa banyak kalian menyerap yang sudah saya sampaikan. Ini kesempatan terakhir, ada yang mau nanya sebelum ngerjain post test? Udah? Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Materinya sangat menarik. Nah, jadi untuk menguji kembali apa yang teman-teman sudah dapatkan, jadi dari teman-teman panitia sudah membagikan lembar post test. Untuk lembar post testnya bisa dikerjakan dalam waktu lebih singkat ya dari yang tadi, sekitar 3 menit. Nah, jadi mungkin dari teman-teman menerima lembar post testnya bisa langsung tulis nama selengkap-lengkapnya. Gitu loh. Ya, setelah nama dikasih jenis kelamin, L laki-laki atau P perempuan, di bawahnya dikasih keterangan kelas berapa. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa menulis nama lengkap disertai dengan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Pulpen.
Oke, waktunya 3 menit ya, teman-teman. Oh ya, udah dapat semua kan teman-teman? Lembarnya? Oke, aman. Cek. Ya, teman-teman, waktu post testnya sudah selesai. Jadi bisa langsung dikumpulkan. Tuh, langsung ke mbak-mbak yang di sana. Yang Putri bisa ke mbak-mbak yang di sana. Ya, gimana soal post testnya? Lebih gampang? Lebih susah? Sama aja. Oke. Ya, dikumpulin dulu, dikumpulin dulu. Nah, ini kan masuk kantongku nih nanti. Yo, yang belum dikumpulin dulu. Wes. Yang perempuan, yang Putri, udah semua? Oke, ditunggu dulu yang belum. Yo, yo, yang belum segera dikumpulin, segera. Oke, udah semua ya. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, jadi kita penyegaran dulu, kita refresh dulu dengan ada beberapa ice breaking yang akan disampaikan oleh teman-teman panitia. Jadi untuk teman-teman panitia bisa langsung untuk melakukan ice breaking. Oke, terima kasih atas waktunya Saudara Ade. Ada yang tahu nggak kita mau ngapain teman-teman? Oke, benar, ice breaking. Oke, karena dari tadi teman-teman udah duduk selama kurang lebih 1 jaman ya. Dan sekarang kakak minta teman-teman buat berdiri. Yuk berdiri. Yang Ikhwan, yang Akhwat. Nggak apa kan ya? Aman nggak ini? Aman. Oke, berdiri, berdiri.
Oke. Wih. Hmm? Oke, yuk berdiri semua. Dah. Oke, sekarang kakak minta teman-teman akhwat hadap ke kanan, kanannya teman-teman akhwat. Oke, terus untuk Ikhwan hadap ke sana, sebaliknya. Kiri-kiri. Oke, kita mau ice breaking tentang pijat sahabat. Jadi ntar teman-teman pegang pundaknya teman-teman dan enggak ya, pegang pundak teman depannya. Udah belum? Dipegang? Ya nggak nyanda bisa mundur. Nggak nyanda ya? Yang nggak sampai bisa mundur, dipasin. Udah belum? Oke, udah. Oke, kalau kakak bilang hujan rintik-rintik, tangannya teman-teman kayak gini. Ya, gini. Kayak gitu. Terus kalau kakak bilang hujan badai, tangannya gini. Terus kalau angin puting beliung kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Paham? Oke. Oke, instruksi pertama hujan rintik-rintik. Oke, hujan rintik. Yang lebih kenceng juga nggak apa-apa. Hujan rintik-rintik. Hujan badai. Hujan badai. Oke. Terus angin puting beliung. Duh, kasihan ya yang geli. Oke, stop. Sekarang tukeran. Putar balik. Atau enggak hadap sana ya, coba hadap sana. Hadap sana. Depannya. Yang enggak depannya ntar bisa di belakangnya. Baris. Nah, oke. Dan yang cewek juga hadap sana boleh. Cukup enggak barisannya? Ada yang enggak dapat barisan? Bisa urusin barisan dulu? Mengikut sih, soalnya kalau hadap sini ntar hadap cowok. Tengah hadap sini aja deh. Hadap depan. Oke, sekarang pegang pundak temannya lagi yang di depannya. Oke, terus instruksi pertama, hujan rintik-rintik. Oke, terus hujan badai. Oke, terus angin puting beliung. Oke, angin puting beliung lagi. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Ayo tangannya gimana tadi? Hujan rintik-rintik. Oke, terus hujan badai. Enak gak itu? Kayak cowok keras banget ya. Oke, udah enak belum? Udah? Oke, udah cukup. Oke, sekarang boleh duduk lagi. Insya Allah udah agak melek lagi ya untuk mendengarkan materi berikutnya. Oke, aku serahkan kembali ke MC Saudara Ade. Oke, terima kasih Wulan atas ice breakingnya. Gimana? Udah lebih seger? Udah lebih fresh? Belum? Mau diulang lagi atau gimana? Nah, nggak usah, cukup ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ada penjelasan terkait. Tadi kita sudah mendapatkan materi tentang skabies. Bagaimana skabies itu bisa menyerang tubuh, bagaimana manajemen atau tata laksana dari skabies itu sendiri. Sekarang kita akan mencoba sebagai seorang kader santri, kita akan mencoba untuk melakukan role play nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi role play, kita akan belajar dulu, kita akan lihat dulu videonya seperti apa. Mungkin yang pertama itu adalah video penjelasan hands on terkait dengan role play dari screening skabies. Mungkin bisa
Bisa di play.